Torik Halilintar, Salatrah Gen Halilintar, Minggu pagi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, akhirnya resmi melamar Aliyah Mas Said, putri mendiang Aji Mas Said dan Reza Artamevia. Dihadiri kedua keluarga, kedua mempelai dan kerabat terbatas, pria kelahiran Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, 29 Januari 1999 ini, akhirnya resmi melamar gadis kelahiran Jakarta 8 Maret 2002 silam ini. Dengan kalimat penuh penghayatan, Torik mengutarakan niatnya untuk melabuhkan arus deras cintanya pada putri mendiang Aji Mas Said ke jenjang pernikahan. Dan dengan kalimat basmalah, Aliyah menjawabnya penuh haru sambil berurai tangis. Adinda Aliyah Mas Said. Tapi hari ini aku, Torik Halilintar, bersama seluruh keluargaku, disaksikan seluruh kerabat dan sahabatku, ingin menyampaikan niat kalau aku ingin jadi laki-laki yang bisa menjaga kamu, yang bisa membimbing kamu, yang bisa menjadi imam, Mungkin Om Aji adalah cinta pertama bagi Aliyah, tapi Torik pengen jadi cinta terakhir buat Aliyah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Saya Aliyah Mas Said, atas ridho Allah dan restu orang tua saya, Ibu, Dedi, Mami, Om Uji. Beserta seluruh keluarga yang ada di sini, insya Allah Aliyah menerima lamaran dari Abang Torik Halilintar. Setelah aku dekat gitu, aku langsung kayak, because I know that you're the one gitu ya. Jadi kayak kalau aku mau hubungan ini, ujungnya itu di pernikahan, bukan pacar-pacaran yang gak jelas nggak tahu mau kemana gitu. Momen haru prosesi lamaran di penghujung bulan Juni itu sekaligus menahbiskan keseriusan cinta Torik pada Aliyah setelah sebelumnya pada Mei 2024 lalu secara romantis adik kandung Atta Halilintar ini sempat mengabadikan momen lamaran dengan latar kebun bunga di negeri Thailand. Yang spesial di momen lamaran ini, Torik didampingi lengkap dengan kehadiran Trah atau Gen Halilintar dengan mengenakan gaun dominasi warna biru langit. Kedua orang tua Torik, yakni Anovial Asmit Halilintar dan Lenggu Geni Faruk hadir menemani putra keduanya. Begitupun dengan adik-adik Torik yang mengenakan setelan gaun warna pastel ikut mengiringi. Momen lamaran kian lengkap dengan kehadiran sang kakak, yakni Atta Halilintar yang baru saja pulang dari ibadah haji dengan istrinya Tania Aurelia Hermansyah. Atta, Aurel dan kedua putrinya hadir mengenakan setelan gaun serba biru muda. Para tamu undangan dan keluarga yang kami hormati, tampak hadirnya seluruh rombongan hadir. Bapak Halilintar bersama dengan putra-putri, menantu dan cucu tercintanya hadir bersama dengan keluarga besar dari Bapak Halilintar, Anovial Asmit. Dan kami silakan kepada seluruh keluarga dari Bapak Halilintar untuk dapat menempati tempat di sebelah kiri dari arah pintu masuk, dan kami silakan dapat menempati tempat yang telah dipersiapkan. Kami aturkan selamat datang. Temanya itu adalah garden gitu sih, tapi pengen ada Nuansa unsur Sunda. Terus kita juga discuss bareng Sama Kak Aski karena dia mastermind semua ini kan. Tapi dia ngasih ide karena Sunda apa kita gambar. Kalau untuk pemilihan warnanya sendiri itu bagaimana sih sampai akhirnya memilih untuk warna? Karena Aa suka warna biru, Iya. terus aku juga suka warna biru navy, tapi jadi dapat yang orang tua dapat pakai blue navy gitu. Iya. Sementara Aliyah juga hadir ditemani ibundanya Reza Artamevia dan keluarga besarnya. Yang menarik, kehadiran Reza dan Aliyah untuk sebagai penerima lamaran juga ditemani album foto almarhum Aji Mas Said yang terus menemani Aliyah di sepanjang acara lamaran.
Bahkan sesekali Alia menatap foto mendiang ayahnya sambil meneteskan air mata. Sebenarnya tuh sedihnya karena kan ya terharu aja gitu, ada foto papaku kan di samping. Jadi tuh aku tuh duduk di antara foto papaku dan aku dan ibu gitu. Apa sayang? Terus habis itu ya pas nengok tuh ada foto papaku aja sih, jadi terharu. Jika para pengiring tampil dengan anggunnya lewat setelan busana keluarga yang sudah disiapkan, pancaran kecantikan dan keanggunan Alia di hari spesial layaknya pernikahan itu tampak menyembul. Wajah Ayu berbalut ketuduhan sikap Alia saat menjawab lamaran mencuri perhatian warganet. Apalagi di momen itu seolah terpancar aura ketuduhan sikap dan gurat cinta yang begitu berbinar dari wajah Alia. Alia Mas Said. Detailsnya tuh rumah Sunda. Lihat dong belakangnya dong. Sama lu sedetik ya? Iya. Nah jadi tuh ada detail rumah Sundanya. Meski keteduhan sikap dan kesahajaan nampak dari senyum rekah gadis berusia 22 tahun ini, namun gelimang kemewahan seserahan lamaran bak acara pernikahan itu tetap terpancar dari prosesi seserahan yang dibawa keluarga Gen Halilintar. Apalagi ketika Lenggo Geni Faruk dengan sepenuh jiwa dan kasih sayangnya bertindak mengalungkan perhiasan pada calon menantunya itu. Dan sebagai tanda diterimanya keluarga Halilintar untuk calon menantu tercintanya. Dengan izin Tuhan kita maunya segera menikah. Alhamdulillah semua tuh kayak dipermudah gitu sama Dibukakan jalan sama Allah ya. sama Allah itu. Sangat merasa bersyukur pasti. Kehadiran Gen Halilintar lengkap dengan seluruh anggota keluarganya termasuk Atta dan Aurel seolah mengulik kembali ingatan publik ihwal absennya Gen Halilintar saat prosesi lamaran hingga pernikahan putra pertamanya Atta Halilintar dengan Aurel tahun 2021 silam yang disiarkan langsung. Namun meski tak hadir, dukungan dan restu dari Gen Halilintar sejak awal tak pernah surut untuk Atta dan Aurel. Dan seolah tak ingin mengulang cerita hampa ketika tak bisa menyaksikan bertautnya sang putra mahkota dengan putri pasangan Anang Hermansyah dan Krisdayanti ini, di momen bertautnya Thorik dan Alia, Gen Halilintar seolah tak ingin melewatkan momen penting ini. Mereka bahkan sudah pulang ke Jakarta sebelum acara lamaran kemarin dihelat. Bahkan kabarnya Lenggo Geni Faruk, ibunda Thorik, ikut sibuk mempersiapkan acara pernikahan putranya, mulai mempersiapkan gaun, seserahan, hingga terlibat mempersiapkan konsep acara. Konsepnya bagus konsepnya. Namanya mereka kalau dalam satu acara kalau mereka ada temennya pasti suka dikenal-kenali. Dan bukan Atta Halilintar dan Aurel namanya jika tidak legowo atas pernikahannya di masa lalu yang tak dihadiri keluarga Gen Halilintar. Tak ingin tertinggal momen, Aurel dan Atta rupanya sudah ancar-ancar pulang dari Tanah Suci kurang dari sepekan acara lamaran kemarin dihelat. Meski pada pernikahannya tak lengkap dihadiri keluarga, namun Atta justru tak ingin kisahnya dengan Aurel terulang. Di momen lamaran itu, Atta bahkan bertindak sebagai juru bicara yang memperkenalkan keluarganya pada keluarga Alia. Ini bapakku yang luar biasa, Pak Halilintar, Bapak Halilintar Anovial Asmit. Itulah asal muasal nama saya. Oke. Kata orang, ini Halilintar dari mana? Nah ini dari bapaknya. ini. Yang kasih namanya yang di belakang tuh, Atu Asmit. Itu yang kasih nama beliau Atu ini. Asmit. Ini Jadi katanya bapak saya ini lahir pas petirnya banyak. Jedar, keluar bapak saya. langsung. Oke. Halilintar jadi namanya. Akhirnya saudaraan ya sama Thorik Halilintar ya, masya Allah sampai jatuh. Pokoknya mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan, kebarokahannya, memberikan salamnya, keselamatan, semuanya yang baik-baik buat Alia dan Thorik dan keluarga besar kita semua.
Pedangdut Lilis Karlina kembali menjadi perbincangan warga plus 62. Bukan lantaran comeback ke panggung dangdut dan mencetak single hits, tapi karena kasus narkoba yang menjerat putranya. RDI, anak Lilis yang baru 6 bulan keluar dari lapas anak, kembali diciduk pihak berwajib di Purwakarta, Jawa Barat karena diduga mengonsumsi sabu dan menjadi kurir narkotika golongan 1 itu. Saat diciduk, Satres Narkoba Polres Purwakarta memang berhasil mengamankan 10 gram sabu dari tangan remaja berusia 17 tahun itu. Lantas sepelagu barbuk yang berhasil diamankan pihak kepolisian dari RDI? Satres Narkoba telah mengamankan 1 orang anak di bawah umur yang diduga sebagai pengedar narkotika. Yang bersangkutan berkenalan dengan seorang laki-laki inisial RB, sampai saat sekarang masih DPO, di mana laki-laki RB ini bekerjasama dengan anak di bawah umur untuk ditugaskan sebagai pengedar narkotika. Di rumah anak ini kita berhasil mengamankan 1 buah timbangan, kemudian plastik-plastik kecil untuk kemasan-kemasan untuk pengedaran narkotika berikutnya, dan juga di tangan anak ini kita berhasil mengamankan 1 unit handphone. Menurut Kapolres Purwakarta, RDI ditangkap atas laporan masyarakat yang merasa resah melihat gelagat tidak baik dari RDI pasca keluar penjara. Dari hasil pemeriksaan sementara, RDI diduga menjadi kurir dari bandar sabu berinisial RB yang sudah lama menjadi DPO pihak berwajib. Modusnya, RDI mengantarkan sabu yang disimpan RB di sebuah tempat dengan petunjuk map. Akibat perbuatannya, RDI terancam pasal 114 ayat 2 atau pasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun penjara. Jadi anak di bawah umur ini sebagai kurir untuk mengantarkan paket-paket narkotika jenis sabu ke beberapa titik sesuai dengan map yang dikirimkan oleh DPO atas nama RB. Kita kenakan dengan pasal 114 ayat 2 atau 112 ayat 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun. Sebelumnya pada Maret 2023, RDI dicokok Satres Narkoba Purwakarta karena kasus obat-obatan terlarang. RDI yang saat itu baru berusia 15 tahun terbukti menyimpan 925 butir obat Heximer, 740 butir tramadol, dan 200 butir trihexyphenidyl. Namun siapa sangka kurungan di lapas anak tak membuat RDI jera. Anak pelantun goyang Karawang itu kembali terjun ke pusaran narkoba. Anak ini pernah kita juga ditangkap di tahun 2013. Di tahun 2023 setelah yang bersangkutan bebas setelah menjalani subsidi 3 bulan di bulan Januari 2024. Menurut keterangan anak ini bahwa sekitar bulan April dia kembali melakukan hal yang sama. Kenapa dicariin apa? Ya mohon maaf dan ini nggak sadar aja nyanyinya sekeren ini ya. Pakai falset, Masya Allah, pakai falset tuh. Wow, improve-nya, Rek. Masya Allah, ini keren banget ya nyanyinya, ya Allah. Nggak sadar aja nyanyinya keren banget. Ini artinya si mbaknya pasti waktu operasi itu tidak merasakan suatu kesakitan gitu ya. Intinya tim abuse-nya berarti sukses, ini berhasil deh ya. Dan kalau bangunnya itu dia happy gitu ya, artinya mungkin si mbaknya juga ketika menghadapi operasinya ini dengan dalam situasi hati yang memang sudah pasrah gitu ya.
Mudah-mudahan ini pertanda operasinya berjalan lancar dan juga berhasil ya. Dan memang efek obat bius ini ke masing-masing orang, ke masing-masing pasien itu memang bisa berbeda-beda ya. Saya sendiri dulu juga pernah ada pengalaman waktu operasi mau buka pen ya. Nah waktu bangunnya itu serasa kayak abis lagi konser gitu. Terus kan kayak ngefly gitu ya. Terus ditanya gitu, kayak ada yang nanya gitu tim medisnya tuh, Mbak lagi mimpi apa gitu kan. Kok terus dia bisa jawab gitu, lagi mimpi konser. Hebohnya, suara wanita yang terbaring itu diakui tak kalah merdu seperti penyanyi aslinya. Sehingga beberapa orang yang sedang berada di sekitar merasa terhibur dengan lagu yang dinyanyikan perempuan itu. Itu keren banget sih mbaknya, keren banget. Alhamdulillah segera pulih ya mbak, sehat lagi. Sementara itu, kemeriahan ulang tahun Jakarta yang ke-497 diwarnai dengan coretan hitam. Sebab di salah satu wilayah Jakarta Timur, kawasan Pasar Gembrong, Jalan Basuki Rahman, atau yang biasa dikenal dengan Jalan Kolong Basura, diwarnai tawuran. Warga saling serang satu dengan lainnya, sehingga membuat jalan yang menghubungkan Kampung Melayu Duren Sawit macet. Secara pribadi, saya sangat menyayangkan kejadian tersebut terjadi di saat momen ulang tahun kota Jakarta tercinta. Saya sebagai warga Jakarta sangat-sangat prihatin ya. Kenapa ada oknum atau orang-orang yang kayaknya sengaja ya memberi memberi coreng ya. Dalam rekam video itu, sejumlah warga melakukan aksi tak patut ditiru lantaran melakukan penyerangan sehingga menimbulkan aksi pembalasan. Tawuran akhirnya bisa diredam dan dilerai setelah petugas keamanan datang dan memisahkan kedua kelompok yang berseteru. Di momen ulang tahun kota Jakarta yang seharusnya diisi dengan kegiatan positif, diisi dengan kegiatan seni budaya, ini malah diisi tawuran. Sekali lagi saya sangat-sangat kecewa. Tawuran warga tidak mengurangi keseruan Soraya Larasati dan rekan-rekannya yang hadir dan ikut Jakarta International Marathon 2024. Soraya Larasati yang juga artis sekaligus hobi lari sudah memulai aksinya di Monumen Nasional atau Monas dan akan berakhir di Gelora Bung Karno. Soraya yang ditemui mengaku memilih jarak 10 km. Jadi terasa gitu suasana hype-nya Jakarta banget kan. Terus juga tadi bener-bener steril dari start sampai finish itu tidak ada kendaraan. Atau bahkan pelari CFD pun nggak ada ya, bener-bener khusus pelari peserta gitu loh. Cheeringnya juga berasa, seru, fotografernya banyak. Dan ya waktu itu tuh kita tahun lalu juga kan ketemu kan ya. Semoga bisa bikin setiap tahun. Betul, jadi saling belajar dan memperbaiki biar bisa menciptakan event lari standar internasional. Soraya Larasati mengaku demi mengikuti maraton ini, ia sengaja mempersiapkan diri dengan baik. Bahkan pola makannya pun ia atur dengan baik. Itu sebabnya Soraya mengaku melakukan olahraga lari setiap minggu di sekitar rumahnya. Kebetulan persiapannya karena sebenarnya aku sih nggak niatin race banget ya. Jadi hari ini tuh kayak ngerjain program lari. Jadi senang aja. Jadi kan jarang-jarang ngerjain program lari. Tuh jalanannya kosong. Biasa kan CFD kan crowded banget, apalagi hari Minggu ya. Nggak bisa jalan gitu. Nah ini tuh kosong tuh kayak happy banget gitu. Tadi tuh aku memang kayak pas kilometer pertama kayak, Jakarta nih. Vibes-nya beda banget ya Kak. Menghayati gitu ya, menghayati. Udah jadi lifestyle ya kalau buat aku. Jadi kayak kalau nggak lari tuh ada yang kurang. Karena buat aku tuh kan dengan umur yang mungkin udah nggak muda lagi ya, harus terus di-maintain olahraga gitu. Nggak bisa cuma buat ikuti seneng-senengan. Lebih ke kebutuhan hidup. Nah lari salah satu olahraga yang buat aku ngerasa jadi diri sendiri gitu loh. Selain Soraya Larasati yang ditemani Sahila Hisham, Vanessa Ines, serta Selfie Kitty juga menjadi peserta maraton.
Dan mereka yang ditemui mengungkapkan keseruannya selama mengikuti Jakarta International Marathon 2024 ini. Lantas hadiah apa yang berhasil mereka raih? Ternyata memang benar ya, tadi steril banget jalanan, udah itu happy banget, udah gitu yang CFD pun kayak dipisahin gitu jalurnya, makanya happy banget sih maksudnya overall. Dan yang paling bikin berkesannya adalah kan kita start di Monas, terus kita finishnya itu bukan di ring road sini gitu, tapi di dalam stadion utamanya, dan keren banget yakin. Karena sebenarnya aku tuh bukan anak yang suka lari. Jadi memang kalau misalkan kayak di komplek atau di dekat rumah 5K itu udah cukup banget gitu, kayak capek gitu dan pegel kaki. Nah ini 10K itu kayak aku bisa nggak ya, aku bisa, sempet nyemangatin diri sendiri sih. Tadi kayak udah lemes, kayak udah putus asa, cuman kayak sayang kalau kita berhenti dan jalan ya sayang. Akhirnya kayak yuk selfie, yuk semangat, yuk bisa, kamu yakin bisa. Akhirnya kayak udah kelihatan tinggal belok kiri mau masuk ke BK kan. Gak percaya sih, gak nyangka, tadi aku sempat video kayak ini pencapaian luar biasa, aku bisa